Pernah nggak sih kalian kepikiran dari mana semua sabun, plastik, atau obat yang kita pakai setiap hari itu berasal? Ternyata banyak proses kimia yang telah kita andalkan justru bikin masalah baru, mulai dari limbah beracun sampai polusi udara. Nah, daripada bingung sibuk bersihin akibatnya, gimana kalau kita mencegah masalahnya dari sejak awal? Disinilah kimia hijau muncul sebagai solusi. Yuk, bareng-bareng kita kenalan sama kimia hijau, prinsipnya, dan kenapa ini penting banget buat masa depan bumi kita. Tapi, sebelum jauh-jauh ngomongin prinsip dan manfaatnya, kita harus tahu dulu, apa sih sebenarnya kimia hijau itu? Kimia hijau adalah cabang ilmu kimia yang menekankan pada proses dan produk kimia yang ramah lingkungan. Tujuan kimia hijau untuk mengurangi penggunaan bahan berbahaya, meminimalkan limbah, dan mengurangi dampak negatif terhadap manusia maupun lingkungan. Ada 12 prinsip dasar yang menjadi panduan utama kimia hijau. Yuk kita bahas. 1. Cegah limbah. Usahakan reaksi kimia tidak menghasilkan limbah. 2. Efisiensi atom. Semua atom yang digunakan sebaiknya menjadi produk akhir. 3. Gunakan bahan yang aman. Pilih bahan kimia yang tidak berbahaya bagi manusia dan lingkungan. 4. Desain reaksi aman. Reaksi dilakukan dengan kondisi aman, stabil, dan tidak mudah meledak. 5. Gunakan pelarut aman. Pilih pelarut ramah lingkungan, misal air atau etanol. 6. Hemat energi. Lakukan reaksi dengan suhu dan tekanan rendah untuk menghemat energi. 7. Gunakan bahan terbarukan. Pakai bahan yang bisa diperbarui daripada bahan tak terbarukan. 8. Hindari produk samping berbahaya. Produk samping harus minim toksik dan mudah terurai. 9. Desain untuk degradasi. Produk akhir harus mudah terurai setelah digunakan. 10. Analisis secara real time. Pantau reaksi untuk mencegah kesalahan dan limbah. 11. Proses aman secara global. Pastikan reaksi aman untuk semua orang yang terlibat. 12. Pilih katalis daripada reagen stok banyak. Gunakan katalis untuk mengurangi penggunaan bahan berlebih. Kalau prinsip-prinsip ini diterapkan, proses kimia bisa tetap berjalan tanpa bikin lingkungan menjerit. Mungkin kalian mikir, tapi itu kan teori, emang bisa diterapkan? Jawabannya bisa banget. Beberapa contoh penerapan kimia hijau dalam kehidupan sehari-hari, antara lain membuat deterjen ramah lingkungan, biofuel dari limbah tanaman, plastik biodegradable, sintesis obat yang minim limbah. Selain itu, industri dapat mengolah limbah menjadi bahan baku baru sehingga mengurangi pencemaran dan penggunaan sumber daya yang berlebihan. Penerapan kimia hijau punya banyak manfaatnya loh. Kimia hijau membantu mengurangi pencemaran udara, air, dan tanah, serta risiko kesehatan akibat bahan kimia berbahaya. Selain itu, penerapan kimia hijau dapat menghemat energi dan bahan baku, mendukung keberlanjutan lingkungan, dan menjaga ketersediaan sumber daya alam untuk masa depan. Tentu saja, semua perubahan punya tantangannya. Beberapa di antaranya yaitu 1. Biaya awal tinggi. Teknologi ramah lingkungan sering butuh investasi besar di awal. 2. Kurang pengetahuan dan kesadaran. Banyak pihak belum paham konsep dan manfaat kimia hijau. 3. Teknologi masih terbatas. Belum semua proses hijau bisa diterapkan secara efektif di industri. 4. Regulasi belum kuat. Aturan pemerintah belum sepenuhnya mendorong penerapan. 5. Resistensi terhadap perubahan. Industri dan masyarakat sering enggan meninggalkan cara lama. Jadi intinya, kimia hijau itu bukan sekedar teori, tapi langkah nyata yang buat dunia jadi tempat yang lebih sehat dan lestari. Tantangannya memang ada, dari biaya teknologi sampai kebiasaan lama, tapi bukan berarti gak mungkin. Kalau kita mulai dari sekarang, sekecil apapun langkahnya, dampaknya bisa besar banget. Yuk, sama-sama kita jadi generasi yang gak cuma pintar kimia, tetapi juga peduli lingkungan. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga setelah ini, kita semua bisa melihat ilmu kimia bukan hanya dari sisi rumus atau reaksi, tetapi juga tanggung jawab yang kita hadapi terhadap bumi.